Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Pendidikan Agama Islam Pasca S2 PAI 1, nomor induk mahasiswa 80 2002 190 32. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan media pembelajaran terkait dengan judul media audiovisual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam bahasan ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian media audiovisual. Kemudian yang kedua, ragam media audiovisual. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan media audio maupun visual. Selanjutnya, yang keempat, pemanfaatan media audiovisual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Mari kita lihat dari pembahasan yang pertama. Pengertian media audiovisual. Secara etimologi, kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin medius, berarti tengah, pengantar atau perantara. Sumber lain mengatakan bahwa istilah ini digunakan untuk menyatakan apa saja yang membawa pesan dari sebuah sumber ke penerima informasi. Media merupakan perantara yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu informasi, yang dalam hal ini adalah materi pembelajaran, kepada orang lain atau dalam pendidikan, maksudnya kepada peserta didik. Media ialah apapun yang dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dari pengiriman ke pengirim, maksudnya dari pengirim ke pada penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan atensi peserta didik, sehingga terjadilah sebuah proses pembelajaran. Nah, menurut Rudy Brecht dalam Arif S. Sadiman, terdapat beberapa ciri utama dalam mengidentifikasikan jenis media, yaitu suara, visual atau penglihatan, dan gerak. Sehingga media audiovisual terbagi menjadi 2, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual bergerak. Yang pertama, media audiovisual diam seperti televisi diam, film rangkai suara atau film strip, film bingkai suara atau sound slides, halaman suara atau sound page, buku dengan audio, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, media audiovisual bergerak seperti televisi, pita video film TV, hologram, dan lain-lain. Ada juga yang membagi jenis audiovisual menjadi 2 macam, yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Audiovisual murni merupakan media yang unsur visual dan audionya menyatu atau berasal dari alat yang sama, seperti film bersuara, video, dan televisi. Sedangkan yang kedua, bentuk media audiovisual tidak murni atau audiovisual diam merupakan media yang menyajikan gambar yang diam disertai audio yang terpisah seperti sound slides. Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan media audio maupun visual.
Kelebihan media audio maupun visual. Pertama, memperjelas penyajian materi. Yang kedua, mengatasi sikap pasif siswa serta keterbatasan waktu dan ruang. Yang ketiga, meningkatkan sensorik indera, daya ingat dan daya tangkap siswa, serta minat dan semangat belajar siswa. Kemudian yang keempat, mendorong siswa untuk lebih aktif dan peka dalam memberikan respon. Kemudian kekurangannya media audio maupun visual ini, yaitu pengadaan alatnya membutuhkan biaya yang relatif mahal. Penggunaannya tidak bisa secara fleksibel atau hanya dapat dilakukan ketika menetap pada suatu tempat, dan jika guru kurang aktif dalam memainkan perannya, bisa saja siswa hanya fokus pada tayangan dan suara, bukan pada materi. Nah, kecuali memiliki keahlian khusus untuk dapat merevisi media ini, serta peralatannya juga harus lengkap. Kemudian yang keempat, pemanfaatan media audiovisual dalam pembelajaran FAI atau media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Pemanfaatan media audiovisual diharapkan dapat membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan memotivasi siswa serta memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan cara mengamati dan mendengarkan. Dia mendengarkan. Media ini dapat digunakan dalam pembelajaran sebagai tutorial, kasus, simbolisme, bahan yang memperjelas materi, metafora, maupun memberikan pengalaman belajar yang nyata. Contohnya, dalam materi tayamum atau sholat gerhana, sebenarnya mungkin saja seorang guru melakukan demonstrasi dengan mempraktikkannya langsung di depan para siswa, atau melibatkan salah satu dari mereka untuk mempraktikkannya. Namun, tidak ada salahnya guru menggunakan video tutorial sebagai gambaran awal tata cara melakukan tayamum atau sholat gerhana. Sementara guru mengawasi dan memastikan peserta didik dapat memperhatikan penayangan video dengan jelas, sambil memperhatikan siapa yang akan ia tunjuk untuk memperhatikannya di depan kelas, untuk mengukur sejauh mana murid dapat menangkap materi yang disampaikan melalui media audiovisual. Nah, itulah media pembelajaran yang berjudul media audiovisual yang digunakan di dalam pembelajaran. Diharapkan kepada peserta didik dapat meningkatkan kemampuannya untuk menangkap pelajaran dan menyerap pelajaran. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.